Ya, kemampuan mengenali perasaan kita sendiri. Hai, Assalamualaikum. Saya Bunda Nagara, founder dari Sekolah Keluarga Indonesia. Ada satu pelajaran penting yang menentukan kualitas hidup seseorang. Bukan matematika, bukan juga bahasa Inggris. Karena pelajaran ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Pelajaran apakah itu? Iya, kemampuan mengenali perasaan kita sendiri. Lucunya, ada banyak orang dewasa yang bisa menjelaskan banyak hal, tapi kesulitan menjelaskan perasaan mereka sendiri. Mereka mampu menjelaskan masalah yang mereka sedang hadapi, mampu menjelaskan kesalahan pasangannya sendiri, menjelaskan anaknya, menjelaskan keluarganya, pekerjaannya. Tapi ketika ditanya, kamu sekarang lagi punya perasaan apa? Banyak di antara mereka yang terdiam. Bahkan mengangkat bahunya dan berkata, "Nggak tahu, aku biasa aja, aku nggak apa-apa." Padahal di balik kata nggak apa-apa itu ada banyak hal yang terjadi di dalam hati. Kalau dipikir-pikir, ini bukan salah kita. Karena banyak di antara kita tumbuh dengan pesan-pesan, jangan marah, jangan nangis, jangan cengeng, kamu harus kuat. Akhirnya kita belajar bahwa menunjukkan perasaan itu gak nyaman. Lalu tanpa sadar kita belajar bahwa menyimpan emosi itu jauh lebih baik daripada memahaminya. Kita tahu kalau kita sedang lapar, tapi kita gak pernah tahu kalau hati kita sedang terluka. Masalahnya, emosi yang tidak dikenali itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berganti bentuk. Kesedihan yang dipendam bisa berubah jadi kemarahan. Kekecewaan yang tidak diakui bisa berubah menjadi sikap dingin. Ketakutan yang tidak disadari bisa menjadi overthinking. Makanya kadang kita merasa lelah, kita merasa sensitif, kita merasa overthinking tanpa tahu penyebabnya itu apa. Nah, ada satu konsep sederhana yang sangat saya suka, yaitu konsep gunung es emosi. Yang terlihat di permukaan biasanya hanyalah kemarahan, tetapi yang tersembunyi di bawahnya bisa jadi jauh lebih dalam. Bisa jadi ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa takut, ada rasa tidak dihargai, ada rasa kesepian. Jadi tidak semua marah itu benar-benar marah. Kadang kemarahan adalah cara emosi lain meminta perhatian. Misalnya begini, seorang istri marah kepada suaminya karena lupa hari ulang tahunnya. Kelihatannya marah, tapi kalau kita gali lebih dalam, mungkin yang sebenarnya ia rasakan adalah rasa kecewa. Mungkin ia merasa tidak dianggap penting, mungkin ia merasa tidak diperhatikan. Nah, ketika kita bisa mengenali emosi yang sebenarnya, kita sebenarnya sedang memahami diri kita jauh lebih dalam. Sekarang, saya ingin mengajak sahabat sekolah keluarga untuk melakukan latihan sederhana. Saat sedang merasa tidak nyaman, coba deh berhenti sejenak. Lalu, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan? Bukan apa yang saya pikirkan, tapi apa yang saya rasakan. Apakah saya sedih, kecewa, takut, cemas, marah, atau mungkin kesepian? Itu tanyakan lagi apa yang membuat saya merasa seperti ini. Dan pertanyaan terakhir, apa yang sebenarnya saya butuhkan saat ini? Karena setiap emosi membawa pesan. Ketika sedih, mungkin ia membutuhkan penghiburan. Ketika takut, mungkin kita butuhnya rasa aman. Ketika kecewa, mungkin yang dibutuhkan adalah penerimaan. Dan ketika marah, bisa jadi ada batas yang dilanggar. Jadi, emosi itu bukan musuh yang harus dilawan. Emosi adalah pesan yang perlu dipahami. Yang kita butuhkan hari ini itu sebenarnya bukan menjadi kuat sih, tapi jujur pada diri sendiri. Jujur tentang sebenarnya apa yang kita rasakan, karena kita tidak bisa menyembuhkan luka yang tidak kita sadari. Dan kita tidak bisa mengelola emosi yang tidak kita kenali. Sebelum sesi ini selesai, aku ingin bertanya pada sahabat keluarga Indonesia. Sebelum tidur nanti malam, aku ingin
teman-teman semua bertanya pada diri sendiri, apa perasaan yang paling dominan yang teman-teman rasakan hari ini? Nggak perlu panjang, nggak perlu rumit, bahkan cukup dengan satu kata saja. Karena perjalanan memahami diri sendiri sering dimulai dari keberanian untuk mengetahui apa yang sedang kita rasakan. Saya Bunda Nagara, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Salam hangat dari Sekolah Keluarga Indonesia.